berikutnya. Sekarang untuk tes awal bagaimana pemahaman anak ibu memahami materi kita tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Silakan anak ibu keluarkan handphonenya, ya. Kita adakan pretest, ya. Kemudian misi urutan kedua dan yang pertama adalah minta dedikasi yang bagus. Nanti kita ulang kembali pretest kita, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran kita, yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, pada problem based learning ini ada tahapannya yang akan kita lalui. Yang pertama itu anak ibu akan diorientasikan pada masalah. Yang kedua, nanti anak ibu akan memecahkan masalah tersebut, kemudian didiskusikan dalam kelompok. Setelah didiskusikan, kemudian anak ibu mencari materi mengenai pembahasan kita. Setelah itu anak ibu nanti mempresentasikannya, dan terakhir nanti anak ibu akan menyimpulkan dari hasil yang sudah didiskusikan di kelompok tersebut. Nah, jadi materi ini tolong anak ibu pahami karena ini merupakan salah satu materi yang harus kita lalui pada semester ini. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti kita, yaitu materi pembelajaran kita sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, anak ibu silakan nanti akan ibu tampilkan video pembelajaran yang akan ibu tayangkan nanti di depan. Kemudian setelah anak ibu memperhatikan video, anak ibu dilanjutkan kepada membaca artikel. Nah, artikelnya nanti ibu kirimkan ke grup kelas kita. Silakan dibaca dan dipahami, ya. Insya Allah pada hari ini Ibu akan menampilkan media pembelajaran kita mengenai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi yang akan Ibu paparkan, yaitu mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi maksudnya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Kita lihat yang pertama yaitu teori Hijrah. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab atau teori Mekah. Kita lihat ada teori yang ketiga yaitu teori Persia. Kemudian ada lagi teori yang keempat yaitu teori Cina. Sekarang kita lihat strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, ada beberapa strateginya. Kita lihat, ya. Yang pertama yaitu strategi perdagangan. Nah, setelah anak ibu memperhatikan video, silakan dikeluarkan handphonenya kembali. Nah, itu sudah ibu kirimkan linknya ke grup kelas. Silakan dibaca dua artikel yang sudah ibu kirim di grup kelas. Ya, silakan diperhatikan linknya dan dibaca artikelnya. Sudah selesai anak ibu membaca artikelnya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, Nak? Saya mau
Teori Mekka. Yang ketiga dari Persia. Yang keempat dari Cina. Dan setelah anak ibu membaca tadi dan memperhatikan video, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan diskusi kelompok. Silakan anak ibu, masih ingat kelompoknya yang minggu kemarin yang sudah kita apakan ya? Yang sudah kita apa namanya? Bagi ya. Nah, sudah. Silakan anak ibu duduk per kelompok. Dan anak ibu sudah duduk berkelompok ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nanti tiap-tiap kelompok akan ibu bagikan. Silakan anak ibu dicari materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, silakan anak ibu rumuskan yang mengenai alur perkembangan Islam di Indonesia, yaitu teorinya ya. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, yaitu silakan anak ibu temukan juga mengenai materi kita strategi perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ibu berikan lembarannya. Bila anak ibu membuat diskusi kelompoknya, silakan anak ibu isi juga ya instrumen penilaian sikap temannya. Ini ada instrumen penilaian diri dan instrumen penilaian antar teman. Nah, silakan diisi juga. Sudah selesai anak ibu mendiskusikan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, alhamdulillah sudah dirumuskan, sudah dicatat mana hal-hal yang menyangkut pada materi pembelajaran kita. Dan sekarang silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengajukan presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Imam dan Isi. Baik, dalam pelajaran hari ini, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu mereka menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Messi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia, yaitu ada 4. Pertama, perdagangan. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi sampai 6 Masehi dalam jalur perdagangan. Kedua, pernikahan. Para pedagang yang singgah kemudian menetap di Indonesia sehingga mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Yang ketiga, pendidikan. Setelah banyaknya mengikut Islam di Indonesia, para bangsawan membangun pondok pesantren dan masjid untuk tempat berkumpul. Keempat, kesenian. Jenis kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang, seperti yang diketahui bahwa Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan. Kita masuk ke sesi pertanyaan. baiklah teman-teman sekalian, adakah pertanyaan dari kelompok masing-masing? Ya, silakan Intan. Nah, silakan Intan yang akan mau bertanya kepada kelompok yang tampil. Silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya, teori apa yang pertama kali masuk ke Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Menurut kami dari kelompok 1, teori yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah teori Mekka. Bagaimana jawabannya? Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok penyanyi. Nanti berikutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya, dari strategi perkembangan Islam di Indonesia, ada
strategi melalui kesenian. Berikan contoh strategi kesenian itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Korea Jana, yaitu adapun contoh dari strategi kesenian, yaitu yang paling terkenal adalah seni pertunjukan wayang. Berikutnya itu Sunan Muria dalam berdakwah, dia menggunakan gamelan, dan ada juga seni bangunan seperti bangunan Masjid Demak dan Kudus. Demikian jawabannya. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya. Bagus penampilan kelompoknya. Dan setelah Anak Ibu menampilkan hasil presentasinya, sekarang kita masuk kepada menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dan siapa Anak Ibu yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini yang sudah kita pelajari? Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan Imam. Baik, saya akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui teori apa saja yang masuk ke Islam ke Indonesia. Ya. Yang kedua, kita dapat mengetahui strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Ya, bagus. Kita kasih aplaus untuk Imam. Ada lagi yang mau menambahkan apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Silakan Intan. Baiklah, kita dapat mengetahui strategi maksudnya Islam di Indonesia. Yang pertama, dari jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, seni, dan proses tasawuf. Ya, bagus. Kita kasih aplaus untuk bagaimana Anak Ibu semuanya setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini. Ada Anak Ibu yang mau bertanya atau masih ada materi kita yang belum dipahami? Sudah pada. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk materi kita hari ini sudah dipahami ya. Baiklah, untuk mengecek bagaimana pemahaman Anak Ibu pada akhir pembelajaran kita, silakan Anak Ibu keluarkan kembali handphonenya. Nah, kita mulai kembali untuk melakukan quizzes ya, penilaian. Linknya sudah Ibu kirimkan melalui grup kelas kita. Sudah?